wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak, Ibu, guru SD Pasir Jaya yang hebat dan luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu dan juga tempatnya, sehingga kami bisa melaksanakan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata dari kami calon guru penggerak yang ada di SD Pasir Jaya. Kebetulan ada 4 orang, saya sendiri, kemudian ada Ibu Rani, ada Bapak Kamaludin, dan juga Ibu Mutika. Saya sendirinya siapa? Saya Ida Wildan. Ya, tentu Ibu sudah kenal. Ya. Apa yang akan kita bahas pada kali ini? Yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan materi yang ada di modul pendidikan guru penggerak. Insya Allah pada kesempatan ini kami akan berbagi dengan Bapak Ibu semuanya tentang apa yang kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak, khususnya untuk modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif ini dibagi dalam beberapa materi ya. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada nanti yang kedua tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Kemudian ada lagi tentang apalagi Pak Kamal nanti akan menjelaskan tentang apa? 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ya. Nanti juga akan ada bagaimana kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk membudayakan budaya positif di sekolah, sehingga nanti anak-anak kita itu melakukan kebiasaan-kebiasaan itu berdasarkan datang dari motivasi dirinya sendiri internal, bukan karena hukuman atau paksaan ataupun bukan karena ada hadiah atau pujian. Ya, baiklah, supaya tidak untuk mengefektifkan waktu supaya tidak terbuang terlalu lama, saya persilahkan untuk materi yang pertama kepada Ibu Rani. Kepadanya saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada pengatur waktu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif ini dalam rangka tadi aksi nyata menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Rabbi, karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi guru penggerak angkatan 8 dengan judul rancangan tindakan aksi nyata mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Setelah pertemuan yang lalu kita telah menampilkan 2 orang guru penggerak, yaitu Bapak Kamaludin dan Ibu Rani. Pada hari ini yang akan tampil di sini memaparkan materinya yaitu Ibu Mutika. Ya. Untuk mengefektifkan waktu supaya tidak terlalu lama, saya persilahkan kepada Ibu Mutika untuk menyampaikan diseminasinya. Kepadanya saya aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini, yaitu dalam rangka dalam acara diseminasi rancangan tindakan aksi nyata dengan judul mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tercurah limpah. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk mencairkan suasana ya, karena kita dari pagi telah belajar di kelasnya masing-masing dan sekarang hari sudah sangat siang dan waktunya biasanya kita untuk beres-beres pulang, dan maaf sekali diganggu waktunya untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih, pembukaan tadi sudah ya pada penampilan CGP yang pertama Bu Mutrika. Pada kali ini terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi diseminasi budaya positif di sekolah. Iya, apa itu tipe diseminasi yang benar ya. Adapun yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai 5 kebutuhan dasar dan segitiga restitusi. Kita blok dulu ya tentang budaya positif. Seperti yang telah dijelaskan pada pemateri CGP sebelumnya oleh Pak Kamang, oleh Bu Rani, barusan oleh Bu Mud, bahwa budaya positif itu perlu sekali dikembangkan di sekolah. Berbicara tentang budaya positif, tentunya kita ini ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar dan juga segitiga restitusi. Restitusi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bu Rani, nanti pada pemaparan saya ini lebih ke tahapannya atau aplikasinya di dalam kelas. Nah, adapun tujuan dari diseminasi ini yang pertama adalah menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Langsung saja ya. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Ini yang di tengah merupakan kebutuhan pokok, yaitu bertahan hidup. Apa saja kebutuhan ini? Kebutuhan ini meliputi tentang kebutuhan makan. Nah, sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang kedua ya. Di mana kebutuhan ini pastinya semua manusia sangat memerlukan kebutuhan ini. Bagaimana berada di lingkungan sosialnya itu manusia merasakan ada penerimaan, tidak ditolak atau tidak diacuhkan. Kemudian mendapatkan rasa sayang, baik itu dari keluarga, ya, dari suami, dari pasangan, kemudian ibu ke anak, ayah ke anak, ya. Bagaimana seorang ibu yang jauh dari anaknya pasti bagaimana rasanya? Pasti akan ada kerinduan. Kemudian yang berikutnya ada kebutuhan kebebasan. Apa ini kebutuhan kebebasan? Kita pasti memerlukan kebutuhan untuk dapat bebas memilih apapun pilihan kita, betul tidak Ibu? Ya. Jadi aturan
ayo we aturan yang harus kita lakukan itu. Kapan kebebasannya? Kapan kita diberi kebebasan? Ketika kita terus-terusan dijajali oleh aturan, misalnya di lingkungan kerja atau tempat kerja, pasti kita akan merasa jenuh. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kebebasan ini apa yang biasanya Ibu lakukan atau kita lakukan? Biasanya sebuah institusi itu melaksanakan liburan. Nah, ada family gathering misalnya, refreshing. Nah, liburan itu salah satu untuk memenuhi kebebasan ini. Ya, jadi yang tadinya dituntut bekerja sekarang liburan, dimana di tempat itu kita akan merasakan kebebasan. Kemudian yang berikutnya ada penguasaan dulu. Apa ini penguasaan? Penguasaan ini kebutuhan akan diakui karena kompetensi kita. Misalnya kita itu ahli loh di bidang IT. Kemudian kita tidak ditanggapi di lingkungan kerja kita, apa yang Ibu rasakan? Misalnya ada 2 orang nih teman kita, karena teman kita itu tidak terlalu baik dari saya, tapi kok dia yang dipilih untuk ikut misalkan jadi instruktur. Nah, pastinya ada perasaan kecewa di situ, pasti ada. Nah, itu yang berhubungan dengan kebutuhan penguasaan. Jadi ada kompetensi yang ingin diakui, terus lebih jauhnya itu ada keinginan untuk berkuasa. Ya, misalnya menjadi seorang pemimpin, posisi kedudukan. Nah, itu kebutuhan yang keempat. Yang terakhir ada kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah kebutuhan tentang rasa senang. Bagaimana kita bisa tertawa atau menyalurkan hobi, ya. Itu kebutuhan tentang kesenangan. Nah, apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar ini. Ya, manusia tidak akan terlepas dari 5 kebutuhan dasar ini, apa yang mereka lakukan. Silahkan Bapak Ibu refleksi kepada diri sendiri. Misalnya, kenapa Ibu mau mengajar di SD? Karena sudah pekerjaan. Kenapa mau bekerja? Karena kebutuhan hidup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Lalu kenapa Ibu di SD ini mau bersusah payah mengajar anak-anak dengan baik, padahal tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik pun tidak ada reward, tidak ada penghargaan atau tidak ada hukuman, tidak ada efek apapun. Kenapa? Karena merasa sudah panggilan hati, mungkin itu motivasi dari dalam diri. Nah, ini yang sebenarnya tujuan yang ingin ditekankan dalam budaya positif ini. Jadi meskipun kita tidak ada hukuman, meskipun kita tidak ada penghargaan, tapi ketika kita menyadari bahwa itu adalah sikap positif atau nilai-nilai positif yang ingin kita akui atau kita miliki, maka perbuatan itu akan terus dipertahankan dan akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi budaya positif. Nah, begitu juga dengan murid-murid kita, Ibu, Bapak. Murid-murid kita, apa yang dilakukan di kelasnya pasti tidak terlepas dari 5 kebutuhan tersebut. Misalnya di sini ada contoh. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Terus, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, jadi sebelum kita akan melakukan tindakan kepada Doni, ada pertanyaan berikutnya. Kita harus tahu dulu alasan Doni melakukan hal itu. Ya.
Kita harus tanya berarti. Iya, diobservasi dulu. Nah, kira-kira Doni itu memenuhi kebutuhan yang mana? Nah, tadi kebutuhan yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika kita sudah mengetahui alasannya itu, kira-kira Ibu bisa bertindak bagaimana kepada Doni? Ada yang mau menjawab? Belum beres. Ya, nanti kita akan membahas pada restitusinya ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Dalam kasus di atas, jadi masih kasus tersebut ya, tapi ini jawaban Doni berbeda. Kalau tadi merasa lapar, kalau ini alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ayah yang gitu betul. Kelapar-lapar teuing, kekurangan bekal. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Sama tidak dengan yang tadi? Kasusnya sama, tapi ketika jawaban anak berbeda, nah harusnya tindakan kita juga berbeda. Ya. Berikutnya aja. Yang berikutnya kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, pernah Ibu mendapati murid yang seperti ini? Pernah. Pasti kita beranggapan bahwa ini alasannya, tanpa kita tanya bagaimana di belakangnya atau motivasi dia. Ya, pasti pokoknya malah teh arek jeger ya. Padahal kita selalu tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya, yang kelima, ada kebutuhan kebebasan. Bila jawaban Doni dalam tes di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Masih ingat tadi kebebasan itu kebutuhan bebas memilih sesuai keinginannya ya. Jadi bisa jadi ini di rumahnya Doni tidak ditanya dulu mau bekal apa. Ayo we jeung tempe deui. Ayo we jeung tempe deui. Wah yang sosis. Ya. Nah, iya, seperti itu. Ada lagi? Nah, yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, ini biasanya terjadi kalau di rumah itu antara adik kakak ya. Nah, biasanya seperti itu. Resep gitunya ngeleng anu tekaupan teh. Terus we dieleng. Nah, ini berarti anak tersebut berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Lalu ketika kita sudah tahu alasan murid kita berperilaku seperti itu, apakah perlakuannya harus sama atau tidak?
Bagaimana kita berlaku seorang guru untuk mengatasi permasalahan tersebut? Tentunya kita harus menyediakan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya tersebut ya. Jadi kalau tadi misalkan ini kebutuhannya kesenangan, kira-kira bagaimana nih supaya anak ini kesenangannya bisa terpenuhi? Dia ya Tersalurkan. iya Nah iya kesenangannya tersalurkan. salurkan. Makanya ini ada hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya, yang telah kita kenal ya. Sesuai dengan pembelajaran di IKAM itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana pembelajaran diferensiasi ini untuk melayani kebutuhan anak? Pasti kebutuhannya masing-masing berbeda. Ya udah, kalau bingung kita lanjutkan saja dulu ya. Ini kan sudah tahu ya kebutuhan dasar itu. Satu apa? Bertahan hidup. Dua. Kasih sayang. Tiga. Kebebasan. Empat. Penguasaan. Lima. Kesenangan. Nah sekarang coba ibu sekarang baca kasus yang ini. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah pulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani. Gurunya, kok tepat sekali ya? Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila seperti ini itu nanti akan ditampilkan jawabannya. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari Ibu Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan dilakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kasusnya tahu? Apa kasusnya ini? Benci pada bulan. Menangis dan mengadu pada ibu bahwa dia benci pada Bu Rani. Nah, ini alasannya apa ya? Kita lihat jawabannya. Jika jawaban Dinda, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira ketika jawabannya seperti ini, kebutuhan apa? Apa? Kesenangan. Cung yang kesenangan, cung yang kebebasan. Ya, kesenangan. Jawaban yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa kira-kira yang diperlukan? Kasih sayang. Kasih sayang. Oh, Mas. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa? Kebutuhan akan apa? Kebutuhan kebebasan. 100 ya bukan? Yang lain. Jawaban yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Penguasaan. Dia merasa dirinya tidak pandai menggambar. Nah lalu bagaimana ibu bertindak ketika kita sudah tahu alasan murid seperti ini? Pada pembelajaran yang sebelumnya atau tampilan sebelumnya yang telah dipaparkan oleh Pak Kamal, ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru. 1 apa Bu? Sebagai penghukum. 2 membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima, ada yang masih ingat? Kira-kira yang terbaik yang mana? Tergantung kasusnya. Tergantung kejadiannya. Kenapa tergantung kejadiannya? Karena tidak semuanya bisa diatasi oleh satu posisi kontrol ini.
tetap harus melihat. Kalau seperti tadi kasusnya, kok ibunya gitu-gitu aja sih ngajarnya gitu ya. Nah, berarti kan di sini kita harus nyari yang mana, misalnya jadi pemantau atau jadi manajer. Berarti kan kita melihat kondisi anak-anak seperti apa, mengevaluasi diri juga, begitu kan. Jadi tidak langsung, oh kamu gitu sih menghukum, itu menghukum. Iya. Kalau menurut saya tergantung kondisi masalah. Tergantung kondisi masalah ya. Jadi yang terbaik adalah tergantung kondisi masalah dan dari mana masalah itu datang. Ya. Kalau menurut restitusi, pernah belajar tentang restitusi? Belum. Kan udah kalau berani menjelaskannya mungkin. Kalau pernah. Ya, kalau menurut restitusi itu manajer itu paling baik ya. Itu sebagai manajer paling baik. Seperti apa manajer itu? Pengontrol, pengevaluasi, pemimpin, apa sih? Manajer. Lupa lagi. Pokoknya Pokoknya itu aja. ada pengontrol, ada pengevaluasi, ada pemantau, apa sih? Lupa. Itu pemantau. Ada di Ya, manajer. jadi manajer itu sama dengan restitusi. Jadi ketika kita mengetahui perlakuan murid itu dan mengetahui kebutuhan dasar muridnya, maka kita bisa bertindak sebagai manajer. Manajer ini berhubungan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah ini awalnya ya, jadi ada restitusi. Ada misalkan pertanyaan seperti ini. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Misalkan di ulang tahun, terus ada teman datang, tegak aja, putuskan gelas. Cik, ibu kira-kira misalkan mau bayar ya, si teman ibu teh, misalkan gelas itu mahal gitu. Kira-kira ibu akan membiarkan dia membayar harga gelas tersebut atau memaafkannya? Ya, pasti semuanya akan memaafkannya tanpa kita tahu bahwa yang memecahkan gelas itu ingin harga dirinya kembali. Ketika ibu memaafkannya, berarti ibu membiarkan dia merasa bersalah atas kelakuannya. Bisa seperti itu. Begitu juga dengan murid, ya. Begitu juga dengan guru di sekolah. Ini ada pertanyaan. Ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Satu, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Dan yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira ibu lebih sering yang mana, ada tidak? Semuanya pernah dilakukan. Semuanya pernah. Begitu. Pasti semuanya pernah dilakukan. Nah, kalau misalkan ibu melakukannya seperti itu, berarti ibu membuat rasa bersalah kepada peserta didik, kepada siswanya. Kan ada ya, tadi ada 5 posisi kontrol itu ya. Ada di antaranya apa? Berdua sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Baik tidak? Tergantung yang menerimanya siswa kita ya. Iya, karena kita mengetahui bahwa tindakan kita salah itu ketika respon yang ditunjukkan oleh peserta didik kita itu jadi negatif, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah makanya sebelum ke penghukum, sebelum ke pembuat rasa bersalah, makanya kita harus bertindak dulu sebagai manajer. Jadi jangan langsung kita bertindak sebagai penghukum,
sebagai pembuat rasa bersalah, tapi mestinya harus sebagai manajer dulu. Ketika kita tidak berhasil sebagai manajer, maka kita evaluasi apa yang kurang. Apakah perlu kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita perlu sebagai pemantau? Apakah kita perlu untuk berperan sebagai penghukum? Nah, jadi untuk tindakan yang pertama, sebaiknya kita sebagai guru berperan sebagai manajer. Ya, so, maka langsung saja kalau mau bertanya, karena nanti tidak akan diberikan sesi untuk bertanya. Iya, jadi kan seperti tadi, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, sebaiknya kita menjadi seorang manajer. Gitu. Nah, tetapi kadang-kadang kan ada permasalahan yang secara reflektif harus kita selesaikan pada saat itu, gitu. Tidak ada jeda waktu untuk menunggu, apalagi kalau misalnya ada pihak ketiga. Masalah contoh misalnya anak kelas 1 lagi dong. Iya. Ketika ada orang tua di luar. Iya. Ya kan? Iya. Nunungguan. Teka ciri, dan tinggalikeun. Urang teh ciri. Bos si anu baru urang teh tinggalin, tak urang teh ciri itu kumaha. Iya. Ya itu kan seperti itu. Nah, beberapa kali itu gimana? Ibu maunya seperti apa? Apakah maunya berhenti menangis? Maksudnya Langsung saat itu. kan anggapan kita ada begini ya. Kita juga merasa ada gawe, aduh, ini harus gimana nih budak mencuri? Supaya kolot di luar, bisa urang ngelakuin. Nah, guru anu malawung gitu kan. Terus lamun nyalakeun sieu can kolot sieu ge salah. Iya. Terus lamun sieu cerik wae kan urang ke situ cenah ge gitu. Iya. Hanya kalau bisa dijalankan. Bukan. Pada saat itu, ibu maunya seperti apa? Ya maksudnya maunya selesai sudah kieu repek kalau untuk anggapan ke urang teh kan si nyarek mewek tae Ya, dan itu sok atuh minta maaf. Ngomong udah situ salah da gimana teu? Tah, harus dicari dulu. iya, ibunya itu butuhnya itu pada waktu itu anak itu berhenti dulu menangis, udah. Untuk menyelesaikan kasus seperti itu tidak mungkin kita menyelesaikan kasusnya di depan teman-temannya. Sebaiknya nanti iya diangkat aja dulu anaknya. Kan kita juga tidak tahu masalahnya. Kalau kita mengorek masalahnya pada waktu itu, yang ada waktu akan habis untuk pembelajaran dan pelayanan kepada siswa yang lain tidak akan terpenuhi. Jadi biarkan aja dulu, hentikan dulu tangisannya, lanjutkan pelajarannya. Nanti setelah bubar, panggil anak-anak yang bermasalah tadi. Lalu lakukan segitiga restitusi. Peran kita sebagai manajer di sana diterapkan. Bisa dipahami, Bu? Insyaallah. Ya. Ini yang susah ini melaksanakannya yang susah. Kalau berbicara sih gampang. Maksudnya kan kenapa saya sering bertanya itu karena menyangkut kepribadian setiap kita juga kan, khususnya mungkin bagi saya orangnya saya jarang selalu berburu terhadap masalah. Kemudian saya itu selalu merasa kikuk dengan terhadap orang lain, terutama paling nggak mau kalau misalnya kita itu merasa jing udah tuh diantok tadi, jadi takut anggapan orang, makanya ya gitulah, jadi kayak bingung gitu harus seperti apa gitu, karena riweuh gitu. Ya. Penting mah budak kayak mereka orang kolot gitu. Iya. Ya. Terasa Sudah, gitu. tapi sudah ya jawabnya. Yuk kita lanjutkan lagi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kabayang tebuk, namun budak melakukan kesalahan, cikumaha perasaan punya rasa bersalah tidak gitu? Pasti ada kan? Kita memanggilnya saja, misalkan nyuruh ke teman dipanggil ke kantor, misalnya Pak Haji, dulu pasti tes nawan Bu, pasti usul semoga kesalahan rumasa. Bagaimana perasaannya pada waktu itu? Apakah harga dirinya ada? Tidak, kan tidak.
darah teh kelas teh kalah dicarekan beki kumaha Disir. atau beki ke turun. Nah lalu apa yang harus kita lakukan? Nah restitusi ini yang harus kita lakukan, yaitu menguatkan karakter murid tadi, menstabilkan dulu. Nanti ada ya tahap-tahapannya. Kita lanjutkan saja ya. Lanjutkan aja dulu. Bagaimanakah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya? Misalnya pemberi hukuman tadi ya, apa jadi perbedaannya? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itu susah deh. Jadi berarti hukuman itu tidak diperlukan begitu mah. Kan biasa nama menebus kesalahan teh kita memberikan hukuman. Ya, sudah jadi hukum awal Iya. istilahnya. Iya. Sudah Tapi- jadi hukum. Iya. Iya, sudah jadi hukum alam. Yang bersalah dihukum. Tapi pertanyaannya kita kan ada di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah. Judulnya juga membudayakan budaya positif. Kemudian yang kedua, restitusi itu lebih memperbaiki hubungan. Beda jangan hukum, beda sok ngambek. Kira-kira hubungan anak antara guru dan itu bagaimana? Lalu menerima kan ada ya, ada sebagian murid itu yang dia tetap kuat gitu, tegar dan mengakui kesalahannya. Tapi ayah anu kuat, tapi jadi dendam. Seperti kasus yang lagi viral sekarang tuh. Ya. Oh, yang diketepai sama orang tua murid. Sama. Sahat. Apa? Tidak dilecak ngomong gitu. Ayah. Ayah bucat marona kok. Sama. Nah, Sampai pecah ininya. nah seperti itu ibu ya. Sok sana aja. Nah, meskipun tidak sampai ke sana, tapi tetapkan di hati murid itu membekas bahkan sampai keluar. Ingat ulang sana. Oh, kita ketika waktu sekolah pasti akan ingat guru masing-masing karakternya. Guru yang bagus, guru yang mana disiplin, halus tapi tegalak, tapi halus tegas. Guru yang mah galak tuh pukul sana, ayo bukan. Pernah ya kan ya. Nah ini restitusi ini justru lebih ke memperbaiki hubungan antara guru dengan murid, murid dengan murid. Karena bisa jadi kasusnya antara murid dan murid contohnya berkelahi ya. Selain memperbaiki hubungan dengan guru, juga dengan temannya. Berikutnya cirinya, restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Kalau peraturan tadi kan bersifat memaksa ya. Nah restitusi ini justru tawaran. Nanti solusinya juga kita persilahkan murid atau siswa untuk memberikan solusi yang terbaik atas kesalahannya. Yang berikutnya restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tahu maksudnya melihat ke dalam diri. Jadi kita tanya murid, ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Pasti semua jawaban anak akan menjadi orang baik, orang soleh, ya, tahu, orang jujur, bohong itu tidak baik. Pasti semuanya jawabannya akan sama. Karena ada nilai-nilai universal tadi. Berikutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini sudah jelaskan tadi ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Hubungannya ini dengan melihat ke dalam diri. Mau jadi seperti apa? Mau memiliki karakter yang bagaimana? Berikutnya restitusi itu menguatkan. Jadi karakter-karakter yang ada pada potensi yang ada pada murid yang baik itu kita kuatkan. Karena sesuai dengan filosofi pendidikan Hadar Dewantara bahwa setiap murid itu memiliki potensinya masing-masing. Kita ini tugasnya hanya menuntun dan menebalkan. Kita tebalkan sikap-sikap yang baik dan kita buramkan sikap-sikap yang jelek. Karena jangankan anak-anak, kita juga pasti ada sikap yang baik, condong kepada sikap yang baik, condong juga kepada sikap
yang jelek karena didasari dari kebutuhan dasar tadi. Berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan hukuman yang ditawarkan, tapi solusi. Solusi agar kesalahan itu tidak terulang di kemudian hari. Solusi agar kebutuhan peserta didik itu terpenuhi. Ya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga ketika murid merasa seperti itu, nanti kembali kelompok ke kelasnya itu, ia memiliki harga diri tidak jadi turun harga diri, tidak menjadi minder. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya ada yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menayakan keyakinan. Tadi ada yang namanya keyakinan kelas yang sudah dijelaskan oleh Bu Mutrika, salah satu calon guru penggerak terhebat kita. Semuanya sudah paham ya tadi keyakinan kelas. Dan ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat di kelasnya masing-masing, nah maka kita akan dengan mudah menjalankan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini untuk mencegah agar peserta didik ini menjadi pribadi yang merasa bersalah. Kalimat-kalimatnya seperti apa? Misalnya ada anak yang memiliki kasus, kemudian kita panggil. Kalimatnya seperti apa? Ini salah satu contohnya saja ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini sebagai guru tentunya ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ini misalnya ada yang kasusnya ada berdua, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Yang berikutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini salah satu contoh kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas dari peserta didik kita. Berikutnya, apabila itu sudah dilakukan, maka validasi tindakan yang salah tadi. Kita harus tahu dulu motivasi tadi ya. Kebutuhan apa yang hendak murid penuhi sehingga murid itu bertindak seperti itu. Baru kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Adapun kalimat-kalimatnya, ini salah satu contoh saja. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lebih buruk berarti yang dilakukannya itu belum baik. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, kita juga bisa menanyakan alasannya. Kemudian berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus yang berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kebayang tuh? Kebayang kayak contoh namanya. Yang berikutnya, yang ketiga, menayakan keyakinan. Balikan deh. Oh siap. Ini validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah itu menanyakan murid, intinya menanyakan murid latar belakang mengapa ia melakukan hal seperti itu. Tadi hubungannya dengan tadi dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar murid. Ya. Udah. Telah mundur. Berikutnya menanyakan keyakinan. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas ya. Sudah membuat keyakinan kelas. Nah, lalu setelah kita tanya alasannya, kita tanyakan kepada murid, masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga?
anak harus paham dulu keyakinan kelas kita. Makanya tadi disebutkan bahwa keyakinan kelas itu tidak harus banyak, tapi yang penting anak mengerti dan mudah diingat. Disiplin itu seperti apa? Pelanggarannya bagaimana masuk ke disiplin? Saling menghormati itu seperti apa? Apakah bertengkar dengan teman masuk saling menghormati? Oh tidak, berarti jangan dilakukan. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakat ini beberapa kalimat saja ya. Jadi intinya menanyakan keyakinan kelas. Udah beres, terima kasih. Iya, lalu bagaimana? Kayak video. Ya, kalau mau speaking, tepuk aja ya. Tepuk ini juga bisa belajar sambil belajar matematika. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin bisa diterapkan. Kelas atas juga bisa diterapkan. Contoh, tepuk 4. Nah, kalau tepuk 4 biasanya 4 kali tepuk. Nah, sekarang kita belajar penjumlahan. 4 itu berapa saja? Kita berurutan dari 1 2. 1 tambah 3. Nah, terus 2 tambah 2. Terus 2 tambah 2. Terus 3 3 tambah 1. Nah, kita bisa ajarkan ke anak ini tepuk 3. 1 3 2 4 3 1. 2 4. Oh ya. Misalkan tepuk 4 udah direkomendasi. Tepuk 4. 1 3 2 2 3 1 4. Konsentrasi ya. Tapi harus berurutan dari 1 dulu. Dari 1 dulu. Siap. Tepuk 5. 1 5 2 3 3 2 4 1 5 Bagus. Boleh gini. Tepuk 7. 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7. Terima kasih. Nah, ini kalau Kak, udah. Berikutnya itu pembahasan dari saya tentang motivasi dan juga segitiga restitusi. Nah, ini ada tugas. Bukan. Contoh segitiga restitusi. Saya deh Pak. Kasusnya seperti apa ya? Asa aneh lo panas jawabannya. Jangan mandi. Sedang saret. Kasusnya saat pelaksanaan ulangan harian, Rijal berusaha untuk melihat jawaban dari teman sebelahnya. Mijan mencontek atau mencontek. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Kita putar ya. Kalau saya mati menghadapi ini, Bapak udah mandi tuh. Iya. Suara tadi itu merupakan sebuah kesalahan. Tapi
Bapak di sini mau mencari siapa yang salah. Bukan mencari siapa yang salah. Berarti itu apa? Solusi supaya dia tidak Itu validasi. Awal apa mah? Nah, yang namanya Kasur. apa bisa dijual dari coba ceritakan. Itu dari kan dari. Jadi jawabannya tadi malam sudah belajar. Jangan nama mungkin. Ya, Di itu panggilan. Ini saya di video. Itu jadi sebelum soal mengajar. Yang tengah aja nyebutkan teks. Jadi, nah kalau itu dia masih ada pas yang pada pertemuan awal dulu kita masih ingat, coba yang masih ingat apa? Jujur ya, jujur dalam tindakan ataupun dalam kata. Nah tadi Rizal yakin sifat jujur itu harus ada dalam diri kita. So, mengapa harus ada dalam diri kita? Jadi kalau mau mulai apa yang dikatakan mulai dari ini, jadi mulai dari ini Rizal harus melakukan apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat, bahagia, dan ceria. Pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas seperti yang kita janjikan pada hari sebelumnya. Tahu kesepakatan kelas? Apa? Nah, mirip dengan peraturan kelas ya. Mirip dengan peraturan kelas atau hal-hal yang kita akan sepakati di kelas ini. Tapi ini kalau ada peraturan sekolah ada. Nah, kita juga akan membuat peraturan kelas, tapi dalam bentuk keyakinan. Mengapa dalam bentuk keyakinan? Agar kalian melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan hasil kesepakatan kalian sendiri. Nah, seperti apa contohnya? Seperti Bapak mau tanya dulu nih, kelas seperti apa yang kalian inginkan? Kelas yang bersih, apa lagi? Aman, apa lagi? Kotor. Elit. Oh, elit itu seperti apa? Ada lagi, kalau lagi belajar, bagaimana suasananya? Menyenangkan atau menyeramkan? Indah. Nah, silahkan untuk dimulai. Bapak minta kalian buat satu aja. Menurut kalian kesepakatan kelas yang ingin kalian ungkapkan. Nanti ditulis di sini ya, di kertas ini. Satu orang cukup satu. Boleh ada yang mau bantu membagikan? Silakan. Satu orang saja. Kelompok ini berapa orang? Nah, silakan. Kelompok ini. Silakan. Ya. Silakan tulis satu aja. Nah, ada. Yang sudah nanti tempel di sini. Ya. Yang sudah. Nah, ada tempelan ini di belakang ada. Tulisnya di depan. Apa kesepakatan kelas kita?
tapi tidak mengumpulkan tugas. Berarti kalau tidak mengumpulkan tugas berarti tidak mengerjakan. Ya, artinya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk kita juga pernah melakukan kesalahan. Namun kita juga pastikan punya alasan apa yang kita lakukan. Nah, kemarin kamu tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Kira-kira apa alasanmu? Saya keadaan mengantuk Pak, soalnya malamnya saya main HP sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran menjadi ngantuk. Kalau gitu, jadi malamnya kamu main HP sampai larut malam. Jadi siangnya ngantuk, tiduran. Yang lain mengerjakan, ini tiduran. Baik. Bapak mau nanya nih, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat di awal pertemuan? Masih Pak. Kalau masih, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Keyakinan kelas yang mana yang belum sesuai? Selalu bertanggung jawab. Selalu bertanggung jawab, ya betul. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan akan saya kumpulkan besok. Ya, baiklah. Bapak apresiasi dengan tanggung jawabmu dan solusi yang kamu berikan. Sekarang silahkan kerjakan tugasnya dengan baik ya. Dan jangan lupa besok kamu kumpulkan ke Bapak sesuai apa yang kamu katakan tadi. Ya, silahkan sekarang kamu boleh istirahat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, karena waktu yang sudah semakin siang dan juga ada keterbatasan kita dalam konsentrasi, untuk kesempatan ini kita cukupkan sekian. Sebelum ditutup kita berdoa dulu. Silakan untuk berdoa saya persilahkan ke Ibu Ustadzah, Ibu Nur Hanifah SPDI. Kepada Ibu Nur Hanifah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak dan Bapak Ibu Guru, teman-teman yang lain yang telah mengikuti diseminasi pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan kita pada hari ini mendapatkan kebermanfaatan bagi diri kita, bagi sekolah kita, bagi anak-anak didik kita, dan juga membawa kebaikan bagi kita semuanya, yang khususnya yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa'na al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina rasyada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami semuanya kesabaran, keistiqomahan, kekuatan dalam melaksanakan segala kewajiban amanah yang Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih-solihah, menjadi anak-anak qurrat a'yun yang akan menjadi generasi terbaik di masa yang akan datang. Bantulah kami, tunjukilah kami pada jalan-jalan yang seharusnya kami lakukan dalam menjalankan amanah ini. Berikanlah kepada kami rizki yang halal, keberkahan ilmu, kebermanfaatan ilmu, dan berikan juga kepada orang tua peserta didik kami kesabaran, kesadaran untuk senantiasa menjalin komunikasi, bekerja sama dengan kami dalam menjalankan kewajiban
mewujudkan cita-cita pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Hanifah yang sudah memimpin kita berdoa. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah tuntas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.